Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada tahun 2016, dunia dikejutkan oleh pernyataan seorang anak laki-laki Amerika berusia 13 tahun melalui sebuah video. Dia adalah Mike Logan, seorang bocah jenius yang dijuluki Tesla muda. Dalam video tersebut, Mike menyatakan bahwa para peneliti di Organisasi Riset Nuklir Eropa sedang melakukan eksperimen dengan menggunakan Large Hadron Collider yang mungkin akan menyebabkan dampak tak terduga pada alam semesta kita. Mike percaya bahwa ilmuwan di CERN telah menemukan anomali dalam ruang waktu. Menurutnya, akselerator partikel dapat mengubah elektron, dan perubahan sekecil apapun dapat membawa dampak yang tak terhingga selanjutnya, bahkan memecah realitas dunia kita. Tanpa disadari, kita mungkin telah berpindah ke alam semesta paralel lainnya. Berdasarkan pandangannya, eksperimen yang dilakukan CERN mungkin sudah menimbulkan masalah ini. Dia yakin bahwa efek Mandela muncul dengan cara seperti ini, dan alam semesta tempat kita berada sekarang hanyalah salah satu dari tak terhitung alam semesta paralel. Efek Mandela adalah fenomena di mana ingatan kolektif tidak sesuai dengan fakta sejarah. Hipotesis yang dikemukakan oleh anak berusia 13 tahun ini benar-benar luar biasa. Kita tahu bahwa banyak film saat ini menggunakan alam semesta paralel sebagai tema, namun itu baru terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi 8 tahun yang lalu, seorang anak berusia 13 tahun sudah bisa mengemukakan teori yang begitu kompleks, bahkan menggunakan banyak istilah yang orang dewasa pun belum tentu mengerti. Ini benar-benar mengagumkan. Lalu, siapa sebenarnya Mike Logan? Hari ini kita akan mengenal lebih dekat bocah jenius ini, Mike Logan, yang dijuluki Tesla muda. Pada Februari 2016, Mike Logan yang berusia 13 tahun diwawancarai oleh stasiun televisi KTVN di Reno, Nevada, AS. Lokasi wawancara adalah laboratorium milik Mike sendiri. Siapapun dapat melihat bahwa Mike sangat mencintai sains. Saat itu, pakaian yang dia kenakan bergambar potret Nikola Tesla. Mike menunjukkan kepada wartawan perangkat energi bebas yang dia ciptakan. Ini adalah mesin pengumpul elektromagnetik yang dapat mengumpulkan gelombang radio, energi panas, dan energi statis dari udara, lalu mengubahnya menjadi energi listrik. Yang lebih mengejutkan, bahan yang digunakan untuk membuat mesin ini hanyalah kaleng kopi, kawat listrik, kumparan, dan 1 sendok dengan biaya hanya $14. Untuk memverifikasi efektivitas mesin ini, Mike dan tim produksi menggunakan rangkaian lampu LED yang melingkari saudara kembarnya, Jack. Ketika mereka menghubungkan lampu tersebut ke mesin Mike, lampu pun menyala. Jika mesin ini diperbesar puluhan kali lipat atau lebih besar lagi, dampaknya mungkin akan lebih besar. Namun berbeda dengan banyak orang, Mike tidak ingin mengejar uang atau ketenaran. Dia hanya berharap bisa menciptakan masa depan di mana semua orang bahagia. Anak laki-laki berusia 13 tahun ini sangat memahami tugasnya di dunia ini. Dia memiliki keinginan yang sangat besar, yaitu mengubah dunia melalui teknologi dan membuatnya menjadi lebih baik. Mike juga percaya bahwa dia mampu melakukannya. Dia berkata, "Jika kita memiliki energi, maka kita memiliki segalanya." Di mata orang lain, apa yang dilakukan dan dipikirkan Mike seolah-olah dia sedang menyelesaikan keinginan Tesla yang belum tercapai. Namun tidak sedikit orang yang menganggap Mike hanyalah seorang penipu, bahkan ada yang meragukan teorinya dan berpikir bahwa dia sebenarnya tidak memahami fisika. Meskipun demikian, publik tampaknya tidak terlalu memedulikan hal-hal tersebut. Komentar negatif tidak bisa menghalangi rasa suka dan hormat orang-orang terhadap Mike. Pernah ada seorang media, Richard Green, yang mengunggah video wawancara dengan Mike. Dalam video tersebut, pewawancara bertanya kepada Mike, "What is God?" Hasilnya,
Max kembali memberikan jawaban yang mengejutkan. Max menjawab bahwa bagi banyak orang, Tuhan adalah sosok pria yang muncul di atas awan dan menciptakan semua kehidupan. Menurut Max, Tuhan tidak harus berupa makhluk berwujud manusia. Dia lebih percaya bahwa Tuhan adalah sejenis energi yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta. Dia adalah energi yang menciptakan kita, sehingga kita adalah bagian dari energi tersebut. Tuhan hadir di antara kita dalam bentuk energi ini. Kita berada di dalamnya, kita tidak bisa melihatnya, tetapi dia ada di mana-mana. Max juga mengatakan bahwa kitab suci agama selalu menggambarkan peristiwa-peristiwa sejarah dalam bentuk keyakinan. What is God? Okay, so a lot of people think God is, quite in the biblical sense, a guy sitting up on a cloud who controls the universe, frankly, and has created all life. But my definition of God is not like that. I don't believe God is person or entity. God is just another form of energy. Well, actually is energy. Namun jika kita menerapkan fisika kuantum pada cerita-cerita tersebut, mungkin kita akan menemukan bahwa sebenarnya yang dibicarakan adalah asal mula alam semesta kita. Terakhir Green bertanya, Anda berharap menjadi reinkarnasi siapa? Max merasa bahwa dia adalah dirinya sendiri, yaitu Max Logan. Namun jika harus memilih, idolanya adalah Nikola Tesla. Dia belajar banyak hal dari Tesla. Ini benar-benar bukan kata-kata yang biasa diucapkan oleh anak-anak seusianya. Bahkan media yang mewawancarainya menyebutnya sebagai Tesla masa depan. Banyak orang juga percaya bahwa ketika dewasa nanti, dia pasti akan mencapai prestasi besar. Namun tak lama setelah Max menjadi terkenal, dia tiba-tiba menghilang dari sorotan dunia. Berbagai spekulasi pun muncul. Ada yang berpikir bahwa Max sedang melakukan eksperimen rahasia. Ada juga yang mengatakan bahwa dia memasuki bidang ilmu pengetahuan yang belum diketahui. Tentu saja, ada yang berpendapat bahwa dia menghilang dari pandangan publik karena tidak tahan dengan tekanan setelah menjadi terkenal. Lebih banyak orang yang khawatir bahwa orang jahat akan mengincar bakat Max. Mereka khawatir apakah dia telah diculik, dan juga khawatir bahwa penemuannya akan membahayakan keselamatan hidupnya. Setiap kali ada yang menyebut ingin menemukan energi gratis, orang-orang akan khawatir tragedi seperti yang dialami Tesla dulu akan terulang kembali. Kembali ke tahun 1884, Nikola Tesla datang ke New York untuk bekerja dengan penemu dan pengusaha terkenal Thomas Edison. Awalnya, dia ditugaskan hanya untuk memperbaiki generator arus searah DC. Namun dia segera menemukan keterbatasan generator DC, sehingga dia memutuskan untuk merancang sistem pembangkit arus bolak-balik AC yang lebih baru. Tesla kemudian menemui Edison untuk meminta dukungan dana atas desainnya ini. Namun Edison saat itu sangat percaya diri dengan sistem arus searah miliknya. Meskipun dia berjanji akan memberikan uang jika Tesla berhasil dengan idenya. Namun Edison akhirnya ingkar janji dan keduanya berpisah dengan tidak baik. Setelah keluar dari perusahaan Edison, dengan dukungan dari George Westinghouse, Tesla pada tahun 1888 secara resmi memperkenalkan arus bolak-balik kepada masyarakat. Arus bolak-balik akhirnya menggantikan arus searah dan menjadi arus utama, sehingga meletakkan dasar bagi listrik modern. Bisa dikatakan, tanpa arus bolak-balik, masyarakat manusia tidak akan bisa memasuki peradaban industri modern. Namun Tesla akhirnya memilih untuk melepaskan hak patennya atas arus bolak-balik, menjadikannya penemuan gratis secara permanen. Sejak itu, arus bolak-balik menjadi penemuan gratis. Jika paten arus bolak-balik tidak diberikan gratis kepada seluruh umat manusia, berdasarkan perhitungan hak paten, setiap tenaga kuda arus bolak-balik akan memberinya royalti $2,5. Tesla akan menjadi orang terkaya di dunia. Namun di akhir hayatnya, Tesla justru jatuh dalam kesulitan keuangan.
Nikola Tesla di masa tuanya tinggal lama di kamar 3327 di ujung lantai 33 Hotel New Yorker. Kamar 3328 yang bersebelahan dengan kamar 3327 saat itu berfungsi sebagai studio kerja Tesla. Tesla di masa tuanya masih melanjutkan penelitiannya di sana. Dia memiliki banyak ide, tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk melanjutkan penelitian. Akhirnya pada 7 Januari 1943, dia menghembuskan nafas terakhirnya di kamar 3327 hotel tersebut. Kamar 3327 Hotel New Yorker dan monumen peringatan Tesla di pintu masuknya menjadi tempat ziarah bagi insinyur, ilmuwan, penggila komputer, penggemar UFO, serta para pemuja Tesla dari seluruh dunia untuk menghormati ilmuwan jenius ini. Pemerintah Serbia juga pernah menyatakan harapannya agar kamar 3327 dan 3328 dapat menjadi museum Tesla. Hingga hari ini, kamar-kamar tersebut masih seperti biasa, melayani para wisatawan dari berbagai penjuru. Konon, dalam brankas Tesla, tersimpan banyak data penelitian ilmiah yang sangat penting dan kontroversial. Namun pada hari pertama setelah Tesla wafat, brankas tersebut disegel oleh FBI. Setelah 3 hari penyelidikan oleh Komite Penyelidikan Pertahanan Nasional, Direktur FBI J. Edgar Hoover akhirnya mengumumkan bahwa mengingat sifat penemuan dan paten Tesla, semua penelitiannya bersifat rahasia. Dengan demikian, seiring berakhirnya hidup Tesla, hasil penelitian yang seharusnya menciptakan abad ke-21 dan reputasi yang seharusnya dimilikinya ikut terkubur. Orang-orang percaya bahwa hingga saat-saat terakhirnya, Tesla belum berhasil mewujudkan mimpinya. Menurut cerita rakyat, Tesla sebenarnya berharap dapat menemukan energi gratis untuk kesejahteraan masyarakat. Menara Wardenclyffe yang dirancangnya di Long Island, New York, juga dikenal sebagai Menara Tesla. Konon digunakan untuk menerima energi gratis. Namun rencananya dianggap sebagai ancaman bagi kapitalisme dan Menara Tesla dihancurkan karena alasan ini. Sebagai penemu terbesar di masanya, namanya tidak ditemukan dalam buku pelajaran. Pemerintah tidak ingin orang-orang mengetahui tentang energi gratis. Cerita seperti ini terus beredar. Banyak orang percaya bahwa Tesla ditekan dan menghabiskan masa tuanya dalam penyesalan. Namun ada situs pemeriksa fakta yang menyebut hal ini sebagai rumor, mengatakan bahwa energi gratis sebenarnya tidak ada. Menurut data di situs tersebut, sejarawan ilmu pengetahuan Profesor Iwan Mores pernah mengatakan bahwa desain menara Tesla bukan untuk pembangkit listrik, melainkan untuk transmisi energi. Lalu, apa sebenarnya kebenarannya? Tentu saja, sebagai pihak yang terlibat, Tesla sudah tiada dan kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Namun, Tesla pernah mengatakan dalam sebuah wawancara pada tahun 1899 bahwa meskipun dia memiliki banyak penemuan, dia tetaplah seorang yang gagal karena belum mencapai tujuannya yang terbesar. Tesla juga mengatakan bahwa dia ingin menerangi seluruh bumi. Dia ingin memiliki cukup energi untuk menciptakan matahari kedua, yaitu seperti cincin cahaya di Saturnus yang akan mengelilingi Khatulistiwa. Namun dia tetap berharap dapat mengembangkan lebih banyak bentuk energi yang berbeda. Apakah ini secara tidak langsung membuktikan bahwa Tesla memang berniat agar seluruh umat manusia memiliki energi tak terbatas? Mungkin banyak orang melihat terlalu banyak kesamaan antara Max dan Tesla. Jadi ketika muncul kabar bahwa Max tiba-tiba menghilang, banyak orang khawatir tentang keselamatannya. Mereka tidak ingin pengalaman Tesla yang diisolasi pada masa tuanya terulang pada anak laki-laki ini. Hal ini sangat manusiawi. Kembali ke pertanyaan utama, misteri hilangnya Max sebenarnya menyembunyikan rahasia apa? Kemana dia selama beberapa tahun ini? Pada 8 Desember 2022, Richard Green, media yang pernah mewawancarai Max, angkat bicara.
Dia mengunggah sebuah video yang menjelaskan duduk perkaranya. Green mengatakan bahwa sejauh yang dia tahu, misteri hilangnya Max tidak pernah ada. Dia masih berhubungan dengan keluarga Max dan mereka semua baik-baik saja. Saat dia mengunggah video tersebut, Max sudah berusia 20 tahun. Kami juga memeriksa sedikit. Max sebenarnya tidak menghilang secara misterius seperti yang dikatakan banyak media dan kanal. Kami menemukan bahwa banyak kreator di TikTok saat membuat video, entah karena kesalahan teknis atau alasan lain, mereka salah menulis nama Max. Akibatnya, nama yang salah ini tersebar luas di internet. Jika kita mencari informasi dengan nama yang salah, tentu saja kita tidak akan menemukan perkembangan terbaru tentang Max. Mungkin inilah yang menciptakan ilusi bahwa Max menghilang tanpa jejak. Sebenarnya, jika kita memasukkan nama yang benar, kita masih bisa menemukan kabar terbaru tentang Max. Contohnya adalah video ini. Di kolom deskripsi disebutkan bahwa ini adalah pidato perwakilan siswa kelas atas oleh Max pada tahun 2021. Pada saat ini, Max sudah tumbuh tinggi menjadi pemuda sejati. Dalam pidatonya, Max menyebutkan rencananya untuk pergi ke National Geographic untuk melakukan proyek yang berkaitan dengan fotogrametri. Kemungkinan besar ini adalah proyek tugas siswa kelas atas. Dia juga menyebutkan bahwa dia pernah memiliki banyak mimpi, seperti ingin menjadi ilmuwan saat kecil, dan hingga kini impian itu belum berubah. Dia masih ingin mengubah dunia. Universitas impiannya adalah Massachusetts Institute of Technology. Meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga untuk mencapai impian ini, akhirnya dia tidak terpilih. Hal ini tidak pelak membuatnya merasa kecewa. Namun dia juga merasa bahwa hidup tidak hanya tentang menetapkan rencana dan mencapainya. Baginya, hidup adalah menetapkan perjalanan tanpa terlalu mengkhawatirkan hasil akhirnya. Selama kita fokus pada prosesnya, itu sudah cukup. Saat ini, dia diterima di University of Nevada, Reno. Dia yakin bahwa dia juga bisa belajar banyak di sana. Dia akan berusaha 2 kali lebih keras secara terencana dan berjalan sejauh mungkin. Itu sudah cukup. Dari perkataannya, kita dapat melihat bahwa selain mempertahankan rasa ingin tahu dan semangat terhadap dunia seperti dulu, Max tidak jauh berbeda dengan pemuda seusianya. Mereka semua adalah anak muda yang mengejar impian dan terus berusaha maju. Tesla pernah berkata bahwa di dalam bumi terdapat energi kegembiraan, kedamaian, dan cinta. Energi ini dilepaskan melalui bunga-bunga di tanah, buah yang dihasilkan, dan segala sesuatu yang diberikan kepada manusia. Dia menghabiskan bertahun-tahun mencari cara untuk memanfaatkan energi ini. Tesla percaya bahwa kehidupan ada dalam berbagai bentuk yang tak terhitung jumlahnya. Dan tugas ilmuwan adalah menemukan kehidupan tersebut dalam berbagai bentuk materi. Mungkin sejak awal, Max bukanlah seorang anak ajaib. Dulu, kita juga pernah dipenuhi rasa ingin tahu terhadap dunia saat masih kecil. Hanya saja, semangat Max terhadap sains lebih tinggi daripada orang kebanyakan. Media demi menarik perhatian dan meraih popularitas, membuat laporan yang justru memuji Max secara berlebihan, sekaligus membuatnya menjadi sasaran kritik sebagian orang. Setelah popularitasnya mereda, Max kembali ke kehidupannya semula. Dia tidak menghilang, hanya saja orang-orang tidak lagi memperhatikannya. Mengenai apakah Max adalah reinkarnasi Tesla, mungkin itu tidak lagi penting. Kami pikir, asalkan Max menjaga hati yang tulus, mampu perlahan-lahan berkembang dalam perjalanan hidupnya, terus maju tanpa henti, menikmati pemandangan indah dalam prosesnya, dan menemukan makna hidup. Mungkin itu adalah pengaturan terbaik baginya. Bagaimana menurut Anda? Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.